Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita akan stressing, reminding terkait dengan bisnis di livestock, terutama di kita dokter hewan sama peternakan. Bisnisnya adalah sebenarnya di gut atau usus. Jadi kalau kita lihat kalkulasi cost untuk biaya adalah di pakan, dan pakan itu akan dirubah menjadi karkas, daging, susu lewat usus. Makanya ini penting sekali, dan kita ambil materi ini, dan hari ini mungkin sampai selanjutnya semua orang akan fokus pada gut health. Nah, apa itu gut health? Jadi kalau kita lihat faktornya ada dua penting. Yang pertama adalah pakan. Pakan ini nanti kalau kita bicara nutrisi ada anti-nutrisi faktor, ada plating, ada DEB dan sebagainya, yang itu harus, kalau di poultry harus sangat presisi. Yang kedua terkait dengan environment, kandang. Ayam yang dipelihara di tempat yang panas, dampaknya adalah kerusakan di gut. Pertama di sana, ada peradangan sehingga penyerapan nutrisi bermasalah, dan efeknya peternak merasakan kok FCR-nya bengkak ya. Ini adalah dua faktor utama. Nah, kita sebagai pelaku harus bagaimana sih caranya mengoptimizing gut health, kesehatan. Kita bisa beberapa, karena sekarang Indonesia sudah approve terhadap AMR, mengurangi pemakaian EGP dan obat. Kita ada produk-produk yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan kesehatan usus adalah prebiotik, probiotik, high fiber di feed, sama EGP replacer. Dan kami hari ini akan fokus di sini, di EGP replacer. Ini penelitian tahun 2001 oleh Van Pen. Jadi dampak pemberian butirat terhadap villi intestin. Bapak-bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat kontrol perlakuan 300, perlakuan 500. Jadi secara villi kita lihat perbedaannya. Dan secara wide, lebar dari villinya juga ada perbedaan. Ini yang produk kami adalah produk butirat terbaru, namanya tributirin, yang diaplikasikan dibandingkan dengan produk butirat yang sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini antara kontrol pemberian tributirin dan pemberian yang butirat. Jadi di sini terlihat adanya tanda asterisk, itu artinya ada perbedaan. Nah, ini yang kami lakukan pendekatan di lapangan terkait dengan formulasi di layer. Kami menggunakan produk untuk gut health, kita menggunakan probiotik, yaitu amnil, EGP replacer adalah tributirin, dan satu lagi adalah untuk osmoregulator kita menggunakan hepatron. Ini kita berikan, kita coba formulasikan kepada peternak di tempat Solo, namanya Kohakun, farmnya Seri Makmur, mungkin Pak Santana juga sudah kenal. Secara hitungan kalkulasi seperti ini, jadi kalau kita lihat poultry, ME poultry, ini 275, ini 27, 26. Selisihnya sekitar 30-an. Dan kita punya data trial terkait dengan produk kita, dengan mengurangkan 30 kilokalori, diberikan tambahan tributirat, performanya akan sama. Yang kedua, yang kurang dari perhitungan formulasi kami adalah di methionine cysteine. Kami abaikan karena kami menambahkan, yang tadi saya tuliskan di depan adalah hepatron. Hepatron adalah similar dengan metil donor atau methionine. Jadi kita abaikan, tetapi lysine, methionine, treonin, dan triptofan semua fulfill dengan formulasi kami. Nah, ini adalah performanya sampai tanggal umur 29 kemarin. Jadi umur 29 kita bisa 96%, tetapi ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita kritisi, adalah di awal ini kenapa tidak masuk. Kunci terpenting adalah apa? Kunci terpenting karena formula kita buat 100 gram, sedangkan feed point di kandang hanya 85, ada kekurangan nutrisi. Tetapi dengan melihat risetnya bisa 96, sebenarnya secara uniformity bagus. Jadi PR di lapangan adalah tentang manajemen atau teknis. Bagaimana caranya? Ayam dipaksa makan minimal 100 gram. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan, kalau di close house, dengan sering dilakukan perputaran chain,
Atau kalau karena ini kandangnya manual, open, kita sarankan untuk sering dikorek. Dan ini kita dapatkan riset bagus waktu di Samarinda, ketika manajer mengalami feed point tidak masuk, saya menanyakan, apa yang kamu lakukan? Kita koreknya 3 kali, sekarang kamu coba 10 kali. Saat dilakukan itu, 4 minggu kemudian, kita dapat riset, umur 24 minggu, kita bisa achieve di 90%. Ini datanya, tidak kelihatan, 96, 95, dan sebagainya. Nah, ini poin penting sebenarnya yang kita sampaikan. Penelitian bagus, efek fili, pertumbuhan fili dengan beberapa treatment. Salah satunya apa? Yang terpenting adalah triptopan sama threonine. Di lapangan sering kalau kita formulasi, triptopan ini under, di bawah kebutuhan. Nah, dicoba dengan pemberian 0,1, 0,17, 0,25 L-triptopan sama threonine-nya dengan kontrol. Kita lihat efeknya terhadap fili. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, tingginya fili ketika ada triptopan sama threonine-nya itu difulfill atau lebihkan, ini berdampak terhadap pertumbuhan fili. Dan ini penting, kenapa? Fili itu seperti botol. Jadi ketika ini tinggi, air yang kita tumpahkan akan masuknya lebih banyak. Poin penting dari bisnis kita hari ini adalah di sana. Dan ingat, usus mempunyai 70% pertahanan ayam. Ada di usus. Kalau usus bermasalah, nanti masalah akan banyak. Itu poinnya. Ini kalau kita lihat peningkatannya, penambahan dengan triptopan 0,1, 0,17, 0,25, Bapak Ibu bisa lihat duodenumnya naik 11% dari kontrol, naik 5,97 dari T1, naik 7,7 dari T2. Ini bicara struktur dari fili. Jadi untuk memperbaiki filinya agar tinggi, salah satunya adalah harus difulfill asam amino, terutama triptopan sama threonine. Kalau Bapak Ibu membuat formula, BKK-nya turun, maka threonine-nya nggak cukup. Kasus kemarin, waktu BKK mahal, kalau formulasinya dari biasanya 24 jadi 19, tanpa penambahan sintetik threonine akan trouble. Itu yang kami lakukan di farm mitra kami, dengan menurunkan dari 24 BKK menjadi 19, tapi kita tambah sintetik threonine dan triptopan, risetnya similar dengan BKK yang 24. Itu dari saya, karena ada materi yang lebih bagus lagi, yang sifatnya jelimet, kami persilakan Ibu Lucia. Terima kasih Pak Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suatu kehormatan buat saya bisa berdiri di sini dan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Baik, melanjutkan pembicaraan dari Pak Jatmiko, saya akan memaparkan bagaimana sebetulnya mengidentifikasi kesehatan usus atau problem usus melalui pemeriksaan laboratorium. Saluran pencernaan unggas ini sebetulnya sederhana, dimulai dari mulut, esofagus, kemudian tembolok, proventriculus, gizzard, duodenum, jejunum, ileum, cecum, dan juga berakhir di kloaka. Maaf. Ada 2 organ vital lainnya untuk saluran pencernaan, yaitu hati dan juga pankreas. Ini sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pencernaan ayam, yaitu kualitas pakan dan air minum, gangguan sistem kekebalan primer di saluran pencernaan seperti tadi dipaparkan oleh Pak Jatmiko bahwa saluran usus itu memegang 70% kekebalan tubuh. Kemudian adanya jamur dan mikotoksin dalam pakan, keseimbangan mikroflora usus, dan juga stres tentunya. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi apa sih sebetulnya penyebab masalah saluran pencernaan, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium. Identifikasi kesehatan saluran pencernaan ini melalui pemeriksaan laboratorium ada beberapa tujuan. Salah satunya itu untuk monitoring. Contoh, kita ingin memonitoring tingkat atau ada atau tidaknya infeksi koksidiosis di kandang. Kita bisa kirimkan sampel feses secara rutin atau juga memonitoring kasus helminthiasis atau cacingan pada kandang kita. Bisa dikirimkan juga sampel feses
secara periodik, kemudian dikirimkan ke laboratorium. Yang kedua, mengetahui status kesehatan saluran pencernaan. Jadi tadi Pak Jatmiko sudah memaparkan panjang fili usus sekian, panjang fili usus sekian. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan pengiriman sampel organ usus ke laboratorium untuk diperiksa secara mikroskopis, terutama pada fase-fase pertumbuhan usus. Kemudian diagnosa, seperti kita ketahui, kalau kita terjadi kasus di kandang, kemudian kita bedah, kadangkala gejala klinis maupun pembedahan itu memiliki kesamaan antara satu penyakit dengan penyakit lain, tidak spesifik mengarah kepada satu penyakit. Konfirmasi diagnosa melalui laboratorium sangat diperlukan untuk mendapatkan diagnosa yang firm atau komprehensif. Metode yang bisa dilakukan diantaranya histopatologi, ini di laboratorium ya, intestine scraping, kemudian OOKIS per gram atau egg worm per gram, dan juga litter test. Kita masuk ke dalam gambar usus. Ini normal usus melalui pembedahan. Kita lihat di sini mukosanya seperti ini dan tonus ototnya kembali normal. Ini akan begitu dibedah akan mengkerut seperti ini. Secara mikroskopis kita bisa lihat di sini fili usus yang menjulur seperti jari-jari tangan. Di dalam fili ini ada mikrofili yang membantu penyerapan juga. Dan di submukosa ini ada crypta libercum dan juga muscularis mucosa. Kalau kita besarkan, ini fili, kemudian ini ada goblet cell dan ini mikrofili, ini lamina propria. Di submukosa ini, kalau kita besarkan, ini ada crypta libercum. Epitelnya seperti ini, dan ini yang membantu menghasilkan mukus untuk pertahanan sistem saluran usus ini. Kemudian ini pankreas dan hati yang merupakan dua organ vital untuk mendukung saluran pencernaan, untuk mendukung proses pencernaan. Ini normal pankreas seperti ini. Dia menempel di duodenum dan mengisi seluruh loop dari duodenum ini. Ini normal pankreas dan tidak ada perubahan warna maupun ada nodul-nodul merah dan nodul-nodul putih. Secara mikroskopis bentukannya seperti ini. Dia merupakan gland tubuloasinar yang akan menghasilkan enzim pencernaan untuk membantu proses pencernaan. Lanjut kepada gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, ranting stunting syndrome, infectious stunting syndrome nama lainnya. Kemudian kita bisa lihat di sini gejala klinisnya ayam tidak uniform. Kita juga bisa lihat di sini bulu sayapnya seperti helikopter. Biasanya juga disebut dengan helicopter disease ya. Nih, ketika dibedah terlihat pankreas yang seharusnya menutupi seluruh loop dari duodenum ini mengecil atau meretraksi. Ketika dibuka juga saluran ususnya terlihat warna orange atau seperti pepaya ya, orange mukus dari saluran pencernaan. Kita konfirmasi sebetulnya kenapa. Kalau kita lihat di sini, konfirmasi secara histopatologi dari pankreas yang meretraksi seperti ini atau mengecil seperti ini sel asinarnya sudah hilang. Penyusun dari pankreasnya sudah hilang, digantikan oleh jaringan ikat, fibrosis. Ini seperti ini. Ini sudah hilang, akhirnya ada vakuol atau yang bolong-bolong putih seperti ini. Kalau kita lanjutkan ususnya tadi, karena dengan pembedahan postmortem, usus yang terindikasi ada papaya material ini banyak penyebab. Bisa karena bakteri, bisa karena koksi, bisa karena virus. Kita lanjutkan dengan mikroskopis, dengan metode histopatologi, terlihat di sini crypta libercum yang tadi ada epitel tinggi-tinggi ini semua terjadi dilatasi. Ini namanya distension crypta. Sehingga kripta dari saluran pencernaan ini, saluran usus ini tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa menghasilkan mukus dengan baik, dan terjadilah gangguan pencernaan dan gangguan penyerapan nutrisi sehingga ayam menjadi kerdil. Salah satu contoh kasus lagi dari RSS adalah
ini ususnya sangat tipis. Ketika dilanjutkan dengan pengujian mikroskopis terlihat sekali di sini kriptanya mengalami pelebaran atau distensi seperti ini. Dan kalau kita bedah area pertumbuhan tulang ini di ayam broiler, area pertumbuhan tulangnya yang harusnya normal ini terjadi pertumbuhan plak putih di sini karena memang dia tidak menyerap kalsium dan fosfor secara baik sehingga area pertumbuhan tulangnya terganggu akibat dari saluran pencernaan usus yang tidak bisa bekerja dengan baik untuk menyerap nutrisi. Kemudian di koksidiosis, ada satu kasus di mana shank atau kakinya pucat. Kita tidak tahu kenapa. Yang pasti ini karotenoidnya tidak diserap dengan baik. Entah itu pakannya memang kekurangan atau defisiensi karotenoid, ataupun terjadinya gangguan saluran pencernaan usus sehingga karotenoid tidak bisa diserap dengan baik. Tetapi dalam satu kelompok yang sama, di sini terlihat si ayam ini masih baik-baik saja, tidak pucat. Begitu kita bedah, kita lihat di sini ada putih-putih di mukosa usus. Kemudian dengan metode intestine scraping, kita lanjutkan di bawah mikroskop, ini banyak sekali ookis teramati. Ini klaster-klaster ookis dari scraping mukosa usus ini. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana mukosa scraping dari usus yang kita amati untuk ada atau tidaknya atau konfirmasi koksidiosis. Jadi si mukosa ususnya kita scrap, kemudian dikasih NaCl dan diamati di bawah mikroskop. Bisa juga kita dapat mengirimkan liter. Liter itu kita bisa ambil kurang lebih kalau dikirim bisa 100 gram, tapi yang kita ambil hanya 50 gram liter. Jadi kita bisa counting juga ookis melalui liter atau sekam. Ini masih lanjutan dari koksidiosis. Ini hasil dari scraping intestin dan juga histopatologi, adanya klaster-klaster histopatologi, klaster-klaster ookis pada saluran usus. Ini di sekum, ini cacing. Kalau di cacing sudah jelas sekali secara postmortem. Ini ulcerasi atau borok, bisa kita lihat di sini. Ini bisa karena ND, AI, terutama VVND ya, ND, AI, kemudian juga necrotic enteritis. Ini kalau kita lanjutkan dengan histopatologi seperti ini, ususnya totally rusak, sudah tidak ada struktur normal di sini kecuali bagian muskularisnya dan juga bagian serosanya. Kemudian mikotoksin, gangguan yang kelima mikotoksin. Kita lihat di sini ada salah satu hati yang tidak normal. Hati secara normal berwarna hitam gelap atau kemerahan, kemerah menuju gelap. Tapi di sini terlihat ada hati yang sangat pucat. Hati yang pucat ini bisa karena beberapa hal, diantaranya bisa juga karena fatty liver ya. Kemudian kita konfirmasi melalui histopatologi, terlihat di sini ductus empedunya pada vena pembuluh darah atau trail portat vein ini memperbanyak diri atau berproliferasi. Dan ini struktur dari hepatosit atau sel hatinya sudah tidak terbentuk, sudah terjadi disintegrasi dan ada degenerasi vakuolar. Ini salah satu ciri dari ayam tersebut mengalami mikotoksin hatinya. Nah, bagaimana metode untuk histopatologinya menurut Kiernan 1990? Sebelum ke sana, kami melakukan trial, timnya Pak Jatmiko melakukan trial di Top Farm Malang dengan pemberian gliseril tributirat pada umur pengambilan sampel umur 30 minggu dan 46 minggu. Jadi ada dua kelompok dengan pemberian 0,5 kg ton selama 4 minggu. Jadi di umur 26 minggu pemberian terus menerus setiap hari sampai di umur 30 minggu diambil sampelnya, dan yang kelompok kedua umur 42 minggu diberikan gliseril tributirat dan di umur 46 diambil sampelnya. Kemudian dikirimkan ke laboratorium. Kita cek di sini, ini preparasi ususnya. Kita ambil sepanjang 5 cm untuk pengamatan histopatologi. Ini proses
di lab kami untuk histopatologi. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini dari kelompok yang diberikan gliseril dan ini kontrol atau tidak diberikan gliseril. Dengan perhitungan statistika dengan kepercayaan lebih dari 90%, 95%, terlihat di sini perbedaan yang signifikan antara yang panjang filinya antara yang diberikan gliseril dan yang tidak diberikan gliseril, seperti ini. Ini yang di umur sampel yang diambil di umur 30 minggu. Kemudian sampel yang diambil di umur 46 minggu pun demikian. Terlihat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberikan gliseril dan yang tanpa diberikan gliseril. Ya, jadi untuk mendukung semua ini, kami AgriLab bisa memfasilitasi pemeriksaan gut health ini atau pemeriksaan-pemeriksaan lain yang mendukung kesehatan saluran pencernaan. Kami ada di Sentul City di Plaza Amsterdam, Blok B nomor 30 dan 32, persis di depan Ion Mall. Persis depan Ion Mall, Pak, Sentul. Kemudian juga kami ada di lab daerah, 3 lab daerah yang lain, tapi ini tidak lengkap, hanya pengujian HI saja. Ada di Pare, area Jawa Timur, kemudian di Solo untuk area Jawa Tengah, dan di Medan untuk coverage area Sumatera bagian utara. Nah, selain hal-hal yang tadi di sebelumnya saya sampaikan, kami mempunyai beberapa fasilitas laboratorium yang lain, yaitu patologi, bagian patologi. Di patologi ini untuk mendukung kesehatan saluran pencernaan, kita ada pengujian baru, granulometry test, di mana kualitas pakan itu kan sangat mempengaruhi fungsi saluran pencernaan, terutama size dari atau particle size dari si pakan itu. Jadi particle size itu sebaiknya sesuai dengan fase pertumbuhan si ayam. Kemudian serologi kami ada HI dan juga ELISA. Ini kami juga ada pengujian baru untuk mendukung kesehatan saluran pencernaan. Kami mempunyai pengujian ELISA mikotoksin. Di bagian mikrobiologi pun kami ada untuk pengujian atau memonitoring kualitas pakan secara mikrobiologi untuk mengetahui kontaminasi bakteri patogen, bisa Clostridium, dan juga tingkat kandidanya, tingkat aspergillusnya itu juga bisa kami lakukan di laboratorium kami. Kemudian di bagian PCR kami juga bisa terima sampel organ, misalnya ada kondisi kasus necrotic enteritis, mungkin untuk mengkonfirmasi betul nggak sih ini kasusnya necrotic enteritis, kita bisa lakukan dengan PCR. Bisa juga untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya salmonella di dalam saluran usus, kita juga bisa lakukan dengan PCR. Terima kasih sampai di sini untuk materi kami. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kalau suatu waktu butuh informasi tentang AgriLab bisa di agrilab.id, www.agrilab.id. Dan sebagai informasi tambahan, kami sudah mengimplementasikan ISO 17025 itu untuk ISO kompetensi laboratorium pengujian, dan juga implementasi ISO 9001-2015. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nama saya Dr. Dika, panggil saja Dika. Saya ada pertanyaan untuk Pak Jatmiko ya Pak ya. Mungkin ini agak melenceng dikit dari pemaparan tentang gagal tadi, tapi moga-moga tetap nyambung. Jika dalam formulasi pakan ada bahan baku yang kurang lazim, contohnya yang sering karena jagung mungkin sedang susah nih Pak ya. Contohnya bungkil kelapa sawit saja. Jika penambahan bahan baku itu untuk substitusi penambahan ke energinya, jika tidak dibarengi dengan penambahan enzim, apakah pastikan tetap akan dampaknya secara nutrisi pasti akan kurang. Tapi apa dampak lain secara fisik yang akan mempengaruhi gut health itu, seburuk-buruknya itu apa yang akan terjadi kira-kira? Dan jika ada penambahan enzim, misalkan yang diarahkan untuk mencocokkan dengan bahan baku tersebut, apakah sisa hasil bahan baku yang dipecah enzim secara sempurna maupun tidak akan dapat berpengaruh juga
ke dalam gut health atau kesehatan usus. Seperti itu Pak. Mungkin. Terkait dengan sekarang shortage, misalnya jagung gatul, terus orang peternak itu pengennya efisiensi bukan efisien. Jadi karena bahan bakunya nggak ada, makanya mencari source, misalnya yang sekarang tren adalah kopra sama PKM. Yang perlu dipahami adalah benar yang disampaikan Pak Dika tadi, usus itu punya memori. Ketika mereka mendapatkan bahan baku baru, mereka kaget, mereka akan adaptasi. Dan faktor terpenting apa? Faktor terpenting adalah anti nutrisi yang ada di bahan baku itu. Terutama untuk PKM itu adalah ada beta mana, untuk kopra juga sama. Dan beta, yang namanya beta di mana-mana itu susah diputus. Kalau dulu kita kuliah zaman kita mahasiswa, kalau kita di biokimia, kita ada ikatan alfa sama ikatan beta. Ikatan alfa itu gampang sekali, makanya kalau kita makan nasi cepat gemuk, karena itu ikatannya alfa. Kalau ikatan beta itu agak susah. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah meningkatkan viskositas sim. Viskositas sim ini akan menarik air. Sehingga apa? Sehingga lengket, sticky. Dan kalau sticky, ini tidak akan memudahkan absorpsi nutrisi. Karena nutrisi itu akan terabsorpsi dengan baik kalau mereka larut air. Sedangkan kalau di sana ada beta manannya, beta manan ini sebenarnya bagus kalau dikenalkan dari awal dan ada tambahan enzim. Enzimnya adalah enzim beta manan. Tetapi ingat, jangan diberikan mendadak dangdut, nggak ada bahan baku dikasihkan bahan baku baru. 2 minggu adaptasi, dan dampak dari adaptasi itu terjadi dysbiosis spasial, adanya kondisi di dalam lumen usus berubah pH. Kita perlu plan. Hidup itu punya plannya apa? Kita sudah tahu 6 tahun kita pasti akan sering masalah dengan apa? Katul, dengan jagung. Kalau kita ada supplier BDJS, PKM, pakailah dari awal, dari grower, kasih 1-2%. Karena PKM, kopra itu di Indonesia banyak. Dan itu diproduksi setiap hari. Kalau katul, itu tergantung musim. Kalau pas musim sekarang, susah katul, harganya naik, jagung juga naik. Ini yang sebenarnya perlu planning yang baik, terutama untuk sel mixer ya. Jadi perlu planning yang baik. Kalau ada bahan baku yang visible ada di daerah itu, ya pakai aja sedikit. Ketika bahan baku yang utama tidak ada, kita naikkan, kita kalkulasi lagi. Tetapi usus tidak kaget, gitu Pak Dika. Jadi poinnya, kalau hari ini shortage, kita kasih PKM, kita kasih kopra, kita kasih enzim, sama saja. Ada waktu 2 minggu untuk adaptasi dan trouble, dampaknya adalah di production. Ini pengalaman, makanya harus Bapak juga perlu mengerti, pada saat sini nanti akan ada masalah gadget. Misalnya pas jagung shortage, pemakaian gandumnya akan naik, itu juga sama, vitamin juga. Terima kasih Pak Andri Bromo. Jadi kami ada, mungkin Pak Andri juga kenal teman saya Pak Peterson di Samarinda. Jadi di awal-awal kita bikin formulasi, salah satunya saya menginformasikan ke beliaunya, Pak, jagung kita ini kan kita ambil dari petani langsung. Yang kadang-kadang pas musim panas bagus, tapi kadang-kadang pas musim tidak panas trouble. Dan yang kami sampaikan juga, apa yang dilakukan di internal kami, salah satunya plan-plan di pabrik kami adalah corn dryer, Pak. Ini untuk kenapa ini yang kita sarankan ke beliaunya, karena kita pengen perform, karena mau menggunakan formulasi kami pengen perform. Akhirnya itu dilakukan, corn dryer dipasang. Dan kenapa kita fokus ke jagung? Karena 50 sampai 55% di dalam formulasi produksi itu adanya di jagung. Energi terbesar dari formula pakan itu adalah di jagung. Kecuali kalau memang jagung yang ada misalnya kadar airnya 18 ya Pak, kita akan kalkulasi di 18. Dan ini yang perlu dimengerti sama peternak.
kenaikan 1% kadar jagung dengan formula yang kami hitung. Yang kami hitung, setiap kenaikan 1% dari formula itu akan ada potensi kehilangan setengah butir telur per kilo jagung. Kalau naik 2%, per kilo jagung akan kehilangan potensi 1 butir, Pak. Karena apa? Karena untuk menghasilkan 1 butir telur, itu dibutuhkan more and less 95 kilokalori. Kalau kita kalkulasi dalam software formula itu akan kelihat, makanya nanti awalnya kalau saya ngitungnya 16, tapi Pak Andre pakainya 17. Nanti akan terlihat berat telur, add weight-nya kok turun. Nah, makanya kami selalu memastikan kepada peternak, Pak, KDRN-nya berapa? Karena ini paling penting, 50-55%. Kalaupun kita dapat 18, ya kita akan kalkulasi 18. Sehingga kami akan menyarankan ke Pak Andre, ini energinya kurang loh. Kita harus nambah. Apa? Yang paling gampang adalah CPO. CPO paling gampang. Tetapi dengan kenaikan kadar air 2%, artinya apa? Dry matter pakan kita rendah, Pak. Dampaknya, nutrisi yang lainnya juga rendah, makanya nanti akan terkoreksi. Methionine, lysine, threonine, dan triptofan akan terkoreksi. Dan itu dampaknya akan ke sana. Bahkan kami pernah membuat formula, Pak Andre. Karena kami di budget waktu itu 6.149. Kalau nggak segitu saya nggak mau pakai premi kamu. Oke, saya bikin. Saya buat, produksinya bagus, Pak. 97. Tetapi dampaknya apa? Umur 32 kita menemukan kasus molting. Diawali dari mana? Dari leher. Saya shot. Oh ya, kami diskusi karena mereka pakai produk kompetitor Formula A, saya pakai satunya pakai formula kami. Yang Formula A mengatakan ini preminya akan dirubah mineralnya. Karena pakai formulanya mereka ya, Pak. Karena nggak tahu isinya apa. Kalau dari saya open, Pak, ini kekurangan, terus terang, pakanmu kurang triptofan. Bapak bisa lihat, kalau Bapak beli bahan baku tepung bulu itu triptofannya sangat tinggi, Pak. Dan bulu itu salah satunya penyusunnya adalah triptofan. Akhirnya kita tawarkan, kalau saya tambahkan di premix pakai triptofan gimana? Naiknya berapa? Rp60. Nah, tapi formulator yang sana bilangnya mineral, yaitu terserah formulatornya di sana karena yang buat preminya di sana. Akhirnya dicobalah dengan saran kami, 2 week again, malah naik, Pak, produksinya. Ya, bukan, 2% naiknya. Sorry, sebelumnya dia 95 ya, sebelumnya 95, jadi naiknya 2%. Ini yang saya katakan tadi terkait dengan apa yang kami sampaikan di gut health. Karena triptofan ini mahal dan ini penting untuk menghadapi stres pada saat production, Pak. Jadi ya memang waktu itu hitungannya harga triptofan 200. Tapi akan terkoreksi. Dan beberapa customer kemarin di Blitar kita ada kasus, Pak Andre, kasus lumpuh. Umur 29, produksinya baru 85 dan case lumpuhnya banyak. Setelah kami evaluasi formulanya, ternyata formulanya ngawur. Jadi imbangan yang tidak diamati sama peternak adalah DEB, Dietary Electrolyte Balance. Kalau DEB-nya tidak bagus, nanti akan berdampak kasus lumpuh sebagian. Setelah saya evaluasi, kalsium sama fosfor dan DEB-nya itu jauh, Pak. DEB-nya, karena kalau kita lihat pemakaian garam itu sampai di 0,23. Mereka tidak pakai sodium, setelah kita kalkulasi DB-nya cuma 150. Setelah kita ubah dengan formula kami, kita sarankan dengan beberapa produk kami, DB saya buat di 230, 2 week again dia telepon saya. Kasus lumpuh, dan yang jelas kalau DB-nya tidak bagus adalah ginjalnya bengkak, Pak. Kenapa bisa lumpuh? Karena
tulang itu 30-40% isinya adalah sodium, matriknya. Kalau sodium kurang, ya trouble. Dan sodium itu adalah buffer, Pak. Mending kita menambahkan sodium cukup, lebih tinggi, dan kita mengurangkan kloret. Ini yang saya selalu formulasikan, kalau setelah semuanya terhitung dengan baik, saya hitung DB-nya. DB-nya berapa sih? Kloretnya berapa? Karena kloret ini penting, tetapi jangan sampai merubah value DB-nya, terutama pada saat panas. Kalau pada saat panas, DB kita di bawah 220, itu nanti akan trouble. Karena apa? Karena terjadi gangguan dehidrasi di situ. Ini Pak Andri yang kita edit value yang kita kasihkan ke beberapa customer kami yang dengan formula kami, salah satunya memberikan data mingguan, diskusi, solving, terutama terkait dengan bahan baku tadi. Itu Pak Andri. Terima kasih Pak. Terkait dengan tadi disampaikan juga sama Bu Lucy, bahwa bisnis kita adalah diusus sama pakan. Dan formulator itu menghitung dasarnya pasti cost, Pak. Makanya dibikin mepet-mepet, biar bisa diterima sama pembeli. Nah, ini kalau ada miss di usus, itu nanti akan, tadi yang saya sampaikan, fosfor available-nya akan tidak cukup, kalsium tidak cukup, itu akan berdampak, Pak. Tetapi, ya tadi perlu diamati detail. Kalau koksi pasti akan berdampak ke sana. Karena tadi disampaikan kerusakan fili usus, kita bayangkan ini adalah usus, Pak. Yang bagian atas ini rusak, tidak bisa nyerap air. Artinya apa? Artinya kemampuannya itu turun 25%, karena itu ini kita anggap ya usus bagian atas ini. Kita ada di lumen usus. Jadi air yang ditumpahkan di lumen ini akan penyerapannya akan berkurang 25%, termasuk ingredient yang ada di sana. Jadi memang kalau saya sarankan Bapak Ibu yang bergelut di dunia livestock itu tolong selalu diamati guardiannya bagaimana, dan itu bisa di sampling. Bu Lucy sudah mempunyai peralatannya yang cukup baik. Pada masa grower misalnya kita ambil, kita cek pilihnya berapa Mbak, bisa diamati di tempat kita. Jadi bukan hanya sepintas, oh bagus kok. Mata kita itu kan gampang tiru, Pak. Kita lihat mesos, kelihatannya bahagia, cuma 1 detik. Orang yang menjalani itu 23,9 jam, itu sebenarnya tidak sebahagia yang ada di medsos itu. Apa yang kita lihat akan lebih detail, nanti bisa dibantu di lab kami, diamati. Oh, feelingnya ternyata pendek, Pak. Ini akan kita bisa prediksi nanti produksinya seperti apa. Karena kunci bisnis di livestock sebenarnya all ya, babi, sapi, ayam, semuanya dari usus. Itu harus dimaksimalkan. Makanya infeksi-infeksi kayak tadi koksi dan sebagainya ya kita perlu programkan, diplankan agar tidak muncul. Itu Pak. Sudah cukup Pak? Terima kasih. Ya, karena waktu juga sudah habis, maka kita simpulkan dari seminar ini adalah bahwa gut health itu adalah key success of performance. Jadi jangan hanya dilihat secara kasat mata, tapi harus juga dilihat secara laboratory test. Untuk mungkin tambahan satu lagi. Ya. Tambahan satu lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita formulator itu kan menghitung dari bahan baku abstrak, kita hitung. Yang terpenting Bapak Ibu sebenarnya adalah plating. Capnya, oh rasanya enak, tapi teksturnya tidak disukai. Ada data bagus. Ketika nanti di depannya Bu Lucy, kita bisa lihat pakan yang sudah dibuat, kirimkan ke tempatnya Bu Lucy, nanti akan diayak. Partikelnya berapa? Ada penelitian bagus ketika ukuran mesnya, partikel mesnya di bawah 1 mili lebih dari 15%, ini akan berdampak terhadap feed intake. Karena ayam ditakdirkan pemakan bijian, bukan pemakan debu.
particle size sangat penting. Jadi kalau kita hitung, oh pakai MB, makanya kalau dalam formulasi kita bisa hitung, Pak. MBM-nya berapa, katulnya berapa, jagung yang dipecah, ukurannya berapa. Cukup. Itu, tambah dari KMR. Terima kasih Pak Jatmiko. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan